Halo pemirsa, kembali lagi di Lebong Wilayo. Kali ini saya Sintia Unika akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Inilah berita yang sudah kami rangkum dan kami kemas dalam Lebong Wilayo. Kita awali berita yang pertama. Petani kopi di Kabupaten Lebong masih belum bisa menghasilkan hasil kopi yang maksimal, dikarenakan belum adanya pelatihan yang benar dan instruksi atau bantuan dari pihak pemerintah Kabupaten Lebong. Saat ini Indonesia termasuk salah satu penghasil kopi terbesar di dunia, karena Indonesia diberkati dengan letak geografisnya yang sangat cocok difungsikan sebagai lahan perkebunan kopi. Letak Indonesia sangat ideal bagi iklim mikro untuk pertumbuhan dan produksi kopi. Dowo, sebagai salah satu petani kopi yang ada di Desa Samlako menyebutkan, berbagai masalah saat ini masih dihadapi oleh petani kopi di wilayah Kabupaten Lebong. Salah satunya, daya dukung pemerintah daerah masih kurang terhadap industri dan budidaya kopi, seperti kurangnya sosialisasi, pelatihan, serta pembinaan terhadap petani pengolah kopi. Kalau petani di sini, di khusus daerah Lebong, kami hanya memikirkan dari polahan, dari polahan kami masing-masing, gimana caranya mau berbuah. Nah, kalau nggak dirawat, ya kemungkinan nggak berbuah. Misalnya, hanya pekerja, misalnya rata-rata pekerja di sini, ya tunggu bangunan. Kalau ada proyek, kalau dapat pekerja, kalau nggak ada proyek ya hasil tani ya. Hasil tani yang saya bilang tadi, paling per tahun dapat penghasilan tani rata-rata per satu orang ya rata-rata paling nggaknya itu saya bilang tadi untuk bertahan hidup. Paling maksimal per tahun ya 300 kilo. Kadang-kadang ada yang 300 kilo, kadang-kadang nggak ada. Sekali cuman ada untuk dipungut, nggak dikeringkan lagi, nggak menghasilkan beras, langsung dijual bahasanya. Bukan hanya petani kopi atau padi saja yang ada di Kabupaten Lebong. Akan tetapi harapan dari para petani supaya pemerintah bisa memperhatikan serta mendampingi para petani supaya bisa mengetahui mana bibit yang bagus, cara pemupukan, termasuk dengan menyalurkan pemeliharaan, panen dan pasca panen yang bagus. Kami di daerah sini hanya untuk menyambungkan hidup, asal untuk bertahankan hidup. Untuk penghasilan lebih kami nggak, misalnya untuk membeli, misalnya dapatlah sekedar untuk kendaraan begini, bisalah untuk bisa jadi kita kredit bayar kurang maksimal. Mungkin ada pemerintah mau masuk Isya misalnya, kan itu kan biasanya per kades. Tapi di sini belum, Mbak ya? Belum ada arahan atau seperti apa ya? Seperti itu belum. Lebong TV, Dimas Kintan melaporkan. Berbagai polemik petani kopi di Kabupaten Lebong karena belum adanya dukungan dari pemerintah daerah. Hingga saat ini harga kopi kering di Kabupaten Lebong belum juga maksimal. Lantaran di mana hingga saat ini harga masih belum stabil sehingga belum ada harga patokan resmi. Yang di mana dijelaskan oleh petani kopi Kecamatan Lebong Tengah bahwa untuk saat ini harga masih standar dan tidak beraturan. Bahkan sering sekali harga kopi kering ini turun dari 17.000 per kilo hingga 14.000 per kilo, tergantung musim panen kopi tersebut. Banyak petani kopi yang merasakan baik pengolahan dari hasil yang belum maksimal, karena belum adanya perhatian dari pemerintah terkait bantuan dan pelatihan pengolahan kopi. Maka dari itu banyak petani yang sangat menyesalkan hal tersebut. Standar lah 17 juga, Pak ya? Itu mentahnya atau yang sudah keringnya? Ya, kopi keringnya, Pak ya? Sedang yang begini nih, contohnya begini, yang sudah dijemur. Yang sudah dijemur, kita tumbuk. Oh, ditumbuk. Ya ditumbuk lagi, baru sudah ditumbuk, baru jadi beras. Oh ya, berasnya itu beras yang kopi harganya baru 17 itu dijual per kilo. 17.000 per kilo. Itu emang harga biasanya, Pak? Apakah ada penurunan apa? Jelas penurunan itu udah jelas. Dari harga ke berapa tuh, Pak? Ya mencapai harga 15.000 per kilo. Dari kalau seandainya musim sudah selesai, tapi nggak ada musim lagi, ya naik. harganya nggak naik, ya? malah turun. Kalau nggak musim itu? Kalau nggak musim, kalau musim bisa harga yang mencapai 17. Oh, biasanya berarti 17.000, Pak ya? Iya. Kalau penurunannya paling 15.000. 15.000 mencapai 14.000. Karena kami petani ini menerima yang menerima di sini, misalnya toke bapak yang di desa. toke yang di desa, misalnya bapak ini yang kami jual ini,
kalau bisa dia nentukan harga, makanya tinggi, harganya tinggi, kita jual. kita jual. Walaupun dia bilang harganya turun lah, kita tetap Iya. jual. Kita butuh, Kita karena kita butuh. Betul, ya. Kalau masalah harga, tetap itu nggak ada. Kami nggak tahu petani di sini. Misalnya harganya standar segini, Iya. asal toke itu yang ngomong. Berarti harga naik turun terus, Naik Pak, turun ya? terus. Misalnya harga naik. Kalau toke yang sini ngomong harganya begini deh Iya. katanya. Itu bisa ngikut Kopi, aja Pak, ya. ya, kopi hari ini turun. Ya kami menerima. Iya, siap. Kami nggak bisa apa-apa. Kami petani. Dimas Kintan, Lebong TV melaporkan. Sudah memasuki new normal, masih banyak masyarakat Lebong yang belum melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. 5 hari sudah Kabupaten Lebong menerapkan new normal life, tetapi masih banyak masyarakat yang kurang sadar, mengabaikan protokol kesehatan dan tidak menghiraukan penyebaran COVID-19 ini. Kayaknya di Lebong belum begitu belum begitu parah. Jadi biasa-biasa aja kalau di Lebong. Cuma banyak yang nggak pakai, jadi ikut-ikutan nggak pakai. Hari Minggu tepatnya di Taman Karangnio banyak dikunjungi oleh masyarakat baik dari Lebong maupun luar Lebong. Namun sangat disayangkan banyak pengunjung dari masyarakat Lebong ini sendiri yang tidak menggunakan masker. Sedangkan pengunjung yang datang dari luar Kabupaten Lebong mematuhi protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Lebong. Ya, tetapi kan memang kalau peraturannya sekarang ini semenjak virus wabah ini kan peraturannya pakai masker. Nah, tetapi kan kebanyakan kita asli Lebong itu kita tidak tidak bisa setiap hari memakai masker. Karena mengapa? Pertama yang pertama itu kita tidak terbiasa. Mengapa tidak terbiasa? Kalau kita memakai masker setiap hari itu nanti kita terjadi ada yang sesak napas, ada yang nggak terbiasa. Banyak masyarakat yang beralasan dengan menggunakan masker menyebabkan sesak nafas. Dan ada yang ikut-ikutan tidak menggunakan masker karena banyak melihat masyarakat lain tidak menggunakan masker. KBU Ereking Bengkulu Utara. Personil seluruhnya berapa? 25 unit yang sempat hadir. Ya. Tujuannya datang ke Lebong? Silaturahmi dengan ada klub di Lebong, ya ada klub juga di Lebong, kita silaturahmi sekaligus melihat tempat-tempat wisata. Persiapan perlengkapan yang jelas sampai training, terus menggunakan masker, selalu siap hand sanitizer, selalu wajib dibawa. Saya sangat menyayangkan akan hal ini. Masyarakat Kabupaten Lebong masih kurang menyadari pentingnya protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Oleh karena itu, saya meminta pemerintah daerah Kabupaten Lebong mengeluarkan peraturan untuk menindaklanjuti hal ini agar masyarakat semakin tertib. Mungkin perlunya sosialisasi lagi dari pemerintah daerah, kepolisian, TNI Polri untuk lebih meningkatkan sosialisasi kembali kepada masyarakat. Apabila nanti masih ditemukan, mungkin perlunya diberi tindakan represif. Kru Liputan Lebong TV melaporkan. Sekian berita hari ini, saya beserta segenap kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.